Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Ini podcast bukan cuma podcast saya, bukan cuma podcast kamu, tetapi podcast kita semua. Bersama saya Aulia Rahmat dan ditemani dua narasumber yang luar biasa kita pada hari ini, yang akan membahas mengenai topik kita pada episode kali ini. Nah, sebelum saya langsung ke pertanyaannya nih Kak, saya persilahkan terlebih dahulu untuk kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan diri, agar teman-teman yang menonton bisa lebih mengenal siapa sih narasumber yang luar biasa kita pada hari ini. Silakan Kak. Baik, saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Deng Sitonra, berasal dari program studi Hukum Pidana Islam dari Lembaga Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa LIBAM, YAIN Parepare. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin. Untuk tahun ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tahun lalu juga sudah sempat menjabat dengan posisi yang sama, namun karena kemauan untuk tetap berlatih dan berfungsi di lembaga, makanya kami masih teguh pendirian di DMAI dengan posisi Wakil Menteri dan Pemuda Olahraga. Oke, jadi teman-teman, saya di sini ditemani oleh Kak Hairudin dan Kak Yusri. Oke, jadi akhir-akhir ini Kak katanya akan ada kegiatan yang diadakan oleh DMAI, yaitu Spora Fest. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Aulia tanyakan seputar kegiatan ini Kak. Yang pertama itu mengenai dari penamaan dari Spora Fest itu sendiri. Pasti banyak banget nih teman-teman yang di luar sana penasaran, kenapa sih namanya Spora Fest dan apa yang melatar belakangi kegiatan Spora Fest ini diadakan? Silakan Kak. Yang mana dulu menjawab? Saya atau dia? Dari Kakak dulu. Saya. Langsung saya ya. Sebenarnya untuk pengusulan sebuah nama kegiatan itu sebenarnya berasal dari berbagai pola pemikiran baik dari pengurus maupun daripada teman-teman kepanitiaan. Namun sebelum beralih ke kegiatan atas nama Spora, kami di pengurus itu sebenarnya memiliki usulan nama di Raker, yaitu adalah Pelita. Nah, namun ketika sudah terbentuk teman-teman kepanitiaan pada saat itu, teman-teman akhirnya mengambil bahwa ketika kami dilahirkan sebagai panitia, akan tupoksi kami di sini adalah mengubah sebuah nama dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya pertimbangan pada saat itu adalah di mana Spora ini adalah dia akan nantinya melambangkan sebuah bunga yang ketika tertiup sebuah angin maka dia akan bertebaran di mana-mana. Namun dalam artian bertebaran ini bukan persoalan bertebaran yang dalam konsep negatif ya. Namun dalam konsep positif adalah nanti di Spora Fest ini akan melahirkan banyak prestasi yang nantinya akan dikenal bahwa YAIN Parepare ternyata memiliki prestasi yang sangat luar biasa baik di bidang olahraga, bidang seni, ilmiah maupun agama. Dan juga ketika latar belakang yang harus dipermasalahkan adalah persoalan apakah ini Spora nantinya akan kemana dan bagaimana hasilnya. Sehingga inilah bunga yang dijadikan sebagai contoh bahwa Spora ini akan seperti ini. Nah, ketika bunga ini tertiup, maka di Spora pun kita harus mengeluarkan sebuah statement bahwa kita harus memiliki semangat. Masa bunga saja bisa bertebaran untuk memberikan berbagai macam semacam pembuktian bahwa kita ini bisa kemana-mana lalu dikenal sama orang. Nah, mungkin itu persoalan apa melatar belakang dari Spora ini, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari Ketupat juga. Baik, terkait dengan namanya Spora itu sendiri, tentu seperti yang dijelaskan tadi Menpora, itu banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi di dalamnya. Mulai dari kita rapat perdana, penentuan nama dan sebagainya, itu ada banyak sekali macam. Ada kemarin lentera dari saran pengurus, ada kapal dan lain sebagainya. Nah, namun lagi-lagi ini merupakan nama itu bukan sekedar nama, tetapi harus ada makna tersendiri yang bisa menyebar di lingkungan kampus kita yang Parepare. Nah, makanya itu ada kami sepakati itu Spora dan ditambah festival, karena konsep yang kami tawarkan itu ada festivalnya.
Nah, jadi selain kita menikmati pertandingan dan perlombaan, tetapi kita juga menikmati, peserta maupun penonton juga menikmati bagaimana festival ini diadakan, dan juga sebagai ini bukan merupakan hanya ajang perlombaan dari UKK-UKM maupun DEMA, tetapi ini juga sebagai ajang untuk tali silaturahmi, bagaimana memperkenalkan lembaga mulai dari DEMA Fakultas, FEBI, Tarbiyah, Fuad maupun Faksi, tetapi juga kita memperkenalkan bahwa ada banyak loh Ormawa atau UKK-UKM yang ada di kampus EIN Parepare itu sendiri. Mungkin itu saja Kak untuk tambahannya. Oke Kak, terkait kegiatan ini kegiatan perdana di Demai atau bagaimana Kak? Untuk menjawab persoalan ini sebenarnya sih kalau dikatakan kegiatan perdana, kalau di Demai itu sebenarnya bisa dikatakan perdana karena ini pertama kali di Proker Demai tahun 2024, khususnya Lentera Nawasena itu pertama kali menggunakan kepanitiaannya khususnya di Porseni ini. Namun ketika kita melihat apakah kegiatan ini pertama kali dilaksanakan oleh Demai, sebenarnya di Demai tahun ini sudah beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya kayak semacam raker dan kajian isu dan lain sebagainya, kan itu termasuk dalam program kerja yang harus dikawal oleh teman-teman Demai. Namun persoalan yang menggunakan kepanitiaan sebenarnya ya perdana di Demai Kepengurusan Lentera Nawasena. Oke, hal biasanya nih ada kegiatan pasti ada tema dong. Nah, apakah ada tema khusus yang diangkat untuk kegiatan Sporafest ini Kak? Iya, persoalan tema ya pasti dalam kegiatan itu memiliki tema sebagai salah satu lambang dari apakah kesuksesan ini berasal dari tema. Ya, bisa saja kita tolak ukurnya adalah tema. Dengan tahun ini pengurus bersama teman-teman panitia mengusung tema yaitu bersatu dalam olahraga, berpadu dalam seni, dan menciptakan karya, menciptakan prestasi melalui karya. Nah, ini tema yang sangat luar biasa untuk teman-teman kepengurusan maupun teman-teman kepanitiaan karena ini akan mencakup 4 cabang lomba yang dipertandingkan. Nah, maksudnya 4 cabang lomba adalah 4 kategori, misalkan agama. Agama itu ya nanti akan dijelaskan berapa cabang lombanya. Namun persoalan tema kami sudah memang dari awal memiliki tema yang harus membangun teman-teman panitia dan juga pengurus dan juga teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke, tadi sudah disebutkan berapa jenis cabangnya nih. Saya ingin bertanya Kak mengenai jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya dimulai dari tanggal berapa sih Kak? Kita mungkinnya. Baik Kak, untuk jadwal kegiatannya itu ataupun pelaksanaannya itu kita mulai kemarin sebenarnya sudah selesai technical meetingnya. Untuk kategori ilmiah dan agama itu technical meetingnya di musolanya LDM. Nah, untuk technical meeting seni itu kemarin di sini di movie room. Kemudian untuk technical meetingnya cabang olahraga itu di aula serbaguna. Nah, namun untuk pelaksanaannya sendiri itu kita mulai pada tanggal 3 Senin tanggal 3 Juni. Oh, sekarang sudah H-3. Iya. Yeah. Juni 2024 di auditorium IAIN Parepare. Itu pembukanya kita mulai malam. Nah, untuk sampainya kapan itu kita penutupan tanggal 15 Juni 2024. Jadi ada 13 hari kita berkegiatan seperti itu. Sekarang sudah H-3. Sudah sampai di mana sih progres atau persiapan yang telah dilakukan oleh panitia untuk kegiatan Sporafest ini? Baik. Kalau ditanya untuk kesiapannya itu pasti kami memiliki planning ataupun bagaimana nanti ke depannya ataupun persiapannya menghadapi kegiatan ini. Namun untuk sekarang itu kami masih merampungkan hal-hal yang perlu memang dipersiapkan, baik itu kesiapannya dalam lapangan, dalam olahraga maupun panggung itu di seni dan ilmiah. Kemudian bagaimana persiapannya untuk seninya itu sendiri. Nah, untuk kalau ditanya kesiapannya itu mungkin belum kami bisa representasikan berapa persen, namun kami akan memaksimalkannya semaksimal mungkin sebelum kita memulai kegiatannya. Jadi kegiatan Sporafest ini adalah kegiatan mahasiswa IAIN Parepare. Dan bagaimana dukungan atau support dosen Kak mengenai diadakannya kegiatan Sporafest ini?
bagaimana sih dukungan atau tanggapan dosen? Silakan Kak. Ya, untuk dukungan sebenarnya kalau dari berbagai macam kalangan sih, misalkan dari kita mengambil yang paling tinggi dulu ya. Misalkan di kalangan pimpinan itu sebenarnya ini salah satu metode untuk menggalang atau melahirkan sebuah atlet. Dan kebetulan di tahun ini ataupun tahun depan itu IAIN Parepare akan mengikuti berbagai macam lomba, khususnya di olahraga, seni, dan ilmiah. Tahun ini tuh akan ada namanya Porosin Team yang akan dilaksanakan di Mataram, itu sekitar bulan Juli. Nah, kemarin itu yang respon daripada pimpinan bahwa kegiatan ini sangat mendukung untuk melahirkan nanti siapa yang bisa mewakili IAIN Parepare. Nah, ketika nantinya ini Spora sukses, bakalan muncul berbagai atlet yang memang siap tanding dan siap memperebutkan trofi untuk dikembalikan ke IAIN Parepare. Apa saja sih yang terlibat Kak? Apakah ada memang khusus dari pengurus UKK UKM atau Ormawah Kak? Bisa dijelaskan? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, di kegiatan Porseni ini kayak semisal yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, kayak semisal narasi, poskimna dan lain sebagainya, osdipes, posil, kan sebenarnya untuk melibatkan sebuah UKK UKM menjadi kepanitiaan, sebenarnya ini tergantung daripada pengurus dari UKK UKM itu sendiri maupun Dema fakultas ya. Karena di sini bukan kita hanya melibatkan UKK UKM, namun kita juga melibatkan teman-teman dari fakultas sebagai representasi bahwa mereka sudah melaksanakan kegiatan di masing-masing lembaga, sehingga bukti daripada penalaran yang ditawarkan oleh teman-teman ataupun kader di masing-masing lembaga itu akan dibuktikan di DMAI bagaimana kinerja daripada pengelolaan kepanitiaan di lembaga masing-masing. Nah, di DMAI itu kita daripada pihak pengurus itu kita melibatkan semua UKK UKM maupun lembaga kayak misalkan Dema fakultas. Itu nantinya akan misalkan di Dema fakultas itu mereka hanya mengirim sebanyak 3 delegasi, dan juga di UKK UKM itu minimal 2 lah kalau di UKK UKM, dengan pertimbangan bahwa di kepanitiaan DMAI itu seharusnya si panitia berjumlah 42 ya, dengan pertimbangan karena banyak loh yang harus dikerjakan oleh teman-teman panitia ketika masuk di jajaran DMAI, karena harus dibuktikan bahwa kami adalah kader terbaik dari lembaganya kami. Nah, bukan persoalan eksistensi lembaga di DMAI yang harus diperebutkan, namun bagaimana supaya metode atau konsep yang ditawarkan daripada DMAI itu mampu kita perlihatkan dari teman-teman panitia bahwa lihat loh, kami mampu menjalankan sesuatu yang ditawarkan meskipun sebelumnya kami belum pernah mendapatkan konsep seperti ini. Nah, itu yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa di DMAI ini adalah sebagai wadah teman-teman mengumpulkan sebuah perbedaan dari setiap masing-masing lembaga, yang notabene-nya adalah semua lembaga memiliki kepanitiaan yang agak berbeda konsep dan metode yang ditawarkan oleh lembaga itu sendiri. Nah, mengapa DMAI melahirkan sebuah metode bahwa teman-teman DMAI harus menghadirkan adik-adik dari fakultas UKK UKM, bahwasanya ini buktinya nanti bahwa mereka bisa menjabat di lembaga masing-masing, karena buktinya mereka mampu menyatukan perbedaan dalam sebuah lembaga yang belum pernah mereka jalani sama-sama. Namun dalam waktu kurang lebih 1 bulan mereka mampu menyamakan sebuah emosi, karena dalam psikologi emosi itu sangat susah loh menyamakan pendapat yang berbeda. Misalkan dari Dema Febi, Dema Fuad, Faksi, dan Tarbiyah itu memiliki karakter dan emosi yang berbeda, karena pemikiran orang terhadap sebuah kegiatan sebenarnya bilangi dari Tarbiyah harusnya seperti ini, dari Fuad harusnya seperti ini, Faksi dan juga Febi bakalan bertabrakan dalam sebuah konsep. Namun konsep itu bisa dicetuskan sehingga melahirkan sebuah konsep baru. Nah, inilah ditawarkan oleh DMAI, bahwasanya kami akan menghadirkan lembaga UKK UKM dengan mengirimkan sebuah delegasi sebagai buktinya bahwa mereka
akan membuktikan kader terbaik masing-masing. Ini bukan persoalan eksistensi ya, lagi-lagi saya perjelas bahwa ini adalah sebuah ajang untuk memperlihatkan bahwa kami mampu, lembaga kami mampu bersaing bersama dengan UKK-UKM yang lain untuk menciptakan sebuah konsep yang harus dilihat oleh mahasiswa IAIN Parepare secara khusus yang memang tidak mempunyai sebagai lembaga, bahwa mereka sebagai ajang motivasi juga loh ini sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan, bahwa inilah representasi daripada UKK-UKM yang terlibat dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja kalau dari kami. Oke, jadi pastinya juga Kak, delegasi dari UKK-UKM atau HMPS itu adalah orang-orang yang terpilih, dan teman-teman yang terpilih sebagai delegasi bisa mempergunakan tempat ini sebagai tempat berkembang dan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir Kak, apa sih harapan dan pesan Kakak sebagai Wanempora dan ketua panitia di acara kegiatan Sporafest ini? Silakan Kak. Kalau persoalan harapan sih, banyak di kalangan anak muda yang mengatakan bahwa jangan terlalu berharap karena nantinya akan sakit. Namun di Sporafest ini kita akan patahkan kalimat itu. Artinya adalah harapan yang akan kami tawarkan terkhusus dari pribadi saya adalah harapan terbesar yang harus kita sama-sama bina, mulai daripada terbentuknya panitia sampai terlaksananya, bahkan akan dikenang selamanya, adalah bagaimana Sporafest ini mampu memberikan kontribusi paling besar untuk lembaga-lembaga yang ada di IAIN Parepare, ataupun secara terkhusus untuk instansi lembaga yang kita cintai ini, khususnya di IAIN Parepare itu sendiri. Nah, apa sih harapan yang paling besar adalah bagaimana IAIN Parepare ini mampu dikenal di berbagai macam cabang atau perlombaan, khususnya ya kita mengambil yang dilombakan oleh DMAI dan teman-teman dari panitia Spora. Ada beberapa cabang lomba, mungkin saya sebut cabang lombanya ya. Cabang lombanya itu di bidang olahraga itu ada 8. Tapi ini bisa masuk dalam kategori 15 perlombaan, karena misalkan di voli itu kan ada 2 kategori, putra putri, bulu tangkis ada 3, karena ditambahkan ganda campuran dan lain sebagainya. Nah, untuk di agama itu sendiri ada 3, seperti nasyid, MSQ dan juga hipsil. Nah, di ilmiah itu kami hanya mengusung bersama dengan teman-teman panitia, itu hanya 2 yang kami perlombakan, yaitu debat mahasiswa dan juga KTI, khususnya di bidang esai nantinya. Kalau di bidang seni juga, yaitu kami mengangkat sebuah lomba, yaitu ada 3 macam. Yang pertama tari, nyanyi solo, dan juga musikalisasi puisi. Dan sebelumnya itu kan tahun lalu bukan musikalisasi puisi karena kayaknya hanya persoalan puisi, pembacaan puisi saja. Namun tahun ini teman-teman panitia mengusung bahwa kami harus berbeda dari yang lain, sehingga harapan kami adalah bagaimana Sporafest ini mampu kita berkolaborasi baik dari teman-teman panitia maupun dari teman-teman pengurus UKK-UKM, bahwa kita akan menciptakan silaturahmi yang indah di antara berbagai macam hiruk pikuk di ruang kelas ya, dimana pada saat ini kita sudah UAS, pikiran lari kemana, maunya healing tapi masih UAS. Nah, ini kami hadirkan sebagai ladang untuk bersenang-senang untuk teman-teman, di luar daripada kita harus menampilkan sebuah prestasi. Nah, yang paling pertama adalah hubungan sesama manusia. Itu yang harus kami bina di DMAI, bahwasanya harapan kami adalah mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan Sporafest ini tahun 2024 yang diselenggarakan oleh teman-teman panitia bersama dengan DMAI Lentera Nawasena tahun 2024. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, rapi, sesuai dengan harapan dari teman-teman panitia dan pengurus, dan juga harapan yang paling diinginkan oleh teman-teman UKK-UKM DEMA Fakultas adalah bagaimana DMAI mampu menciptakan sebuah inovasi untuk memberikan wadah untuk seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk mampu memperlihatkan prestasi yang tersembunyi selama ini. Mungkin itu saja harapan dari saya. Kalau kita Kak?
Tentunya kami dari pihak panitia punya banyak sekali harapan. Namun untuk harapan utamanya terkait kami kepada dari panitia itu yang pertama, harapannya dengan terlaksananya kegiatan Sporafest ini yang melibatkan UKK UKM maupun Dewan Fakultas, itu mahasiswa maupun mahasiswa baru itu bisa nantinya melihat atau menyaksikan bahwa ada banyak loh UKK UKM yang ada di IAIN Parepare itu sendiri. Kemudian harapan selanjutnya yaitu bagaimana dari peserta UKK UKM maupun Dewan Fakultas, sebagaimana tadi kami jelaskan bahwa tujuan atau maksud diadakannya ini adalah sebagai ajang silaturahmi. Nah, harapannya itu mungkin sudah seperti itu, bagaimana mempererat tali silaturahmi antara UKK UKM dengan masing-masing atau bidang yang berbeda. Misalnya Redline kan beda bidangnya. Tetap ada rasa kekeluargaannya antara pihak panitia dengan pengurus DMAI itu sendiri. Nah, harapan terakhirnya dengan terlaksananya Sporafest 2024 ini, bagaimana nantinya para pemenang ataupun atlet-atlet yang akan mewakili IAIN Parepare bisa mendapatkan medali di Mataram nantinya. Mungkin itu saja, Kak. Oke, baik. Nah, semoga apa yang diharapkan sesuai yang direncanakan, dan semoga semua orang-orang yang terlibat di sana diberikan selalu kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Saksikan terus podcast kita selanjutnya. Saya Aulia Rahmat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.